Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya kita, mereka yang beriman kepada Allah, mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita senantiasa bersyukur dengan nikmat itu. Kenapa kita dibangunkan kembali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada diri kita untuk tidur, istirahat. Wa ja'alna naumakum libasa. Ketika Allah menjadikan malam itu untuk istirahat kita, sembari kita bangun melakukan qiyamul lail, dan setelah itu kita sambung dan kita sama-sama menuju masjid ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada diri kita, yaitu melaksanakan sholat fardu subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada diri kita. Oleh karenanya kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan. Itulah yang disebut dengan syukur. Artinya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kepada sesuatu yang baik atau ketaatan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, seperti yang telah kita ketahui bahwa kita berada sekarang di bulan Syawal dan kita sudah meninggalkan setengah bulan Ramadan ya. Tentu kita sekedar mengulang kembali bagaimana Ramadan itu memberikan nuansa yang baik untuk diri kita. Yang disebut dengan Ramadan adalah madrasatul hayat, artinya sekolah kehidupan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan pada sekolah kehidupan itu untuk menjadi ending dari apa yang disebutkan di dalam bulan Ramadan itu yang sering kita dengar, agar endingnya nanti bagi kita semua, bagi kita berataan adalah menjadi orang yang disebut dengan orang yang bertakwa atau mukmin yang baik. Dan di dalamnya jamaah rahimakumullah, bagaimana Ramadan itu kenapa disebut dengan madrasatul hayat? Karena di dalamnya adalah sebuah kurikulum untuk mengendalikan hawa nafsu kita, meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan amalan-amalan kebaikan, sedekah, infak, salat tarawih, iktikaf pada 10 terakhir di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, itulah rutinitas Ramadan yang menjadikan sebuah pelajaran atau ibrah kepada diri kita untuk bulan-bulan berikutnya. Apa yang kita lakukan, semua rutinitas dilakukan di bulan Ramadan dengan harapan agar memberikan Ramadan itu akan memberikan efek atau memberikan dampak kepada kita semuanya untuk melakukan amalan-amalan yang pernah kita lakukan, ibadah yang pernah kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Kalaulah kita melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, bagaimana kita melaksanakan qiyamul lail pada bulan-bulan berikutnya? Sehingga dengan demikian, itulah yang disebutkan bagaimana nuansa Ramadan itu memberikan efek kepada diri kita semua, memberikan kesan kepada diri kita semua. Sehingga seperti yang telah kita ketahui, status kita sebagai manusia, bagaimana orang-orang yang beriman dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sesuai dengan tujuan Al-Quran itu diturunkan. Apa tujuan Al-Quran itu diturunkan? Maka disebutkan dalam satu definisi itu adalah bagaimana menjaga hubungan, bagaimana kita menjaga hubungan kita manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau hubungan manusia dengan alam. Bukankah kita pada bulan Ramadan, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul itu memberikan petunjuk kepada diri kita ketika ada salah satu di antara kita atau ada salah satu di antara orang yang mengajak kepada diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau berbantah-bantahan dan lain sebagainya, maka apa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini shaim. Dia tidak akan melakukan, akan tapi dia akan mengatakan kepada orang yang melakukan, yang ingin melakukan sesuatu atau mengajak kepada sesuatu yang tidak baik, maka kita cukup mengatakan ini shaim. Sesungguhnya saya berpuasa. Aku kadang-kadang melakukannya demikian gitu. Lalu bagaimana petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita sesudah bulan Ramadan itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada seseorang mengajak kepada diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, maka petunjuk Al-Quran, petunjuk di dalam Al-Quranul Karim kepada diri kita, qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakan ketika seseorang itu mengajak maksiat, mengajak kepada sesuatu kerusakan, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Petunjuk Al-Quran itu adalah sesungguhnya aku takut kalau aku melakukan itu. Kenapa? Aku takut azab Allah nanti di hari kiamat. Pada saat kita melakukan seperti itu, jika aku melakukan atau mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Quran itu menjelaskan, ini akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, kalau aku melakukan itu saya takut kepada Tuhanku. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana efek dari Ramadan itu, sehingga di dalam bulan-bulan berikutnya kita mengatakan ini akhafu in asaitu rabbi, saya takut, saya kadawani kalau melakukan itu, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya bermaksiat kepadanya. Lalu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim pada surah Luqman itu, pada surah Al-Furqan itu, wa idza marru billawi marru kirama. Caranya gimana gitu? Caranya bagaimana? Wa idza marru billawi marru kirama. Tatkala kita melihat sesuatu perbuatan itu perbuatan lagha, perbuatan yang sia-sia, maka kita, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh lebih baik daripada kita nimbrung di tempat itu. Sungguh indah di dalam Al-Quran itu memberikan penjelasan kepada diri kita semua, yang kata Allah wa idza marru billahi marru kirama. Tatkala kita menemui sebuah perbuatan sia-sia, perbuatan yang kada baik di dalam tuntunan syara, maka kita menjauh akan lebih baik daripada kita ikut sama-sama di dalamnya. Itulah petunjuk Al-Quran kepada diri kita. Artinya efek Ramadan itu memberikan sebuah warna di dalam kehidupan diri kita. Bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu yang baik adanya, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang seterusnya jamaah rahimakumullah, ayat tersebut di atas yang disebut dengan wa idza marru billahi marru kirama. Tatkala kita melihat sesuatu perbuatan lagha, perbuatan yang sia-sia, kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik kita menghindar daripada ikut sama-sama di situ. Kenapa? Di dalam kehidupan diri kita, apa yang disebut dengan iman itu selalu bergerak dinamis itu. Di dalam kita melaksanakan, di dalam kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi akidah gitu. Akidah, syariah dan akhlak itu di dalam tauhid itu ada, di dalam fikih itu. Maka akidah itu berasal daripada aqadah, yaqidu aqdan gitu.
Bagaimana akidah itu adalah sebuah ungkapan yang secara bahasa adalah mengikat sesuatu dengan kuat. Artinya akidah itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa digoyahkan sesiapapun. Oleh karenanya bagaimana kita berakidah di dalam Islam itu, maka kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Oleh karenanya bagaimana caranya? Maka kita harus mengikuti tuntunan syariah. Apa syariah itu? Syariah itu adalah sebuah sistem, sebuah aturan, sebuah peraturan di dalam Islam yang menjadi juklak pelaksanaan di dalam kehidupan untuk manusia berkehidupan dengan penuh keimanan yang baik itu. Lalu penerapannya adalah ada pada akhlak diri kita. Yang mulai zaman ini, di era kita sekarang, akhlak itu selalu dikesampingkan. Yang mulai tergerus oleh perkembangan arus informasi. Sehingga akhlak itu banyak disepelekan. Coba kita lihat bagaimana akhlak anak-anak kita sekarang. Bagaimana akhlak anak-anak kita jauh dari kita dulu. Bagaimana akhlak anak-anak kita dengan gurunya sekarang. Bagaimana akhlak anak-anak kita dengan ustadznya. Sehingga dengan demikian akhlak itu adalah mencerminkan perilaku. Sehingga Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat itu, apa akhlak Rasul ya Aisyah? Maka Aisyah itu menjawab khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Kenapa disebut dengan Al-Quran? Karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya di dalam konteks kehidupannya, apakah itu berbentuk perkataan atau perbuatan, tidak ada satupun yang menyalahi daripada Al-Quran. Nah itu disebut dengan khuluqul Quran. Oleh karenanya al-imanu yazidu wa yanqus. Terkadang iman itu bisa berkurang. Kapan dia yazid itu kapan? Ketika bertambah itu kapan iman itu? Yazid bitta'ah. Artinya iman itu bisa bertambah tatkala manusia itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa yanqus bil maksiyah. Dan dia akan berkurang ketika manusia itu sudah berparak, berdekat atau dekat dengan perbuatan maksiat. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan dia akan berkurang ketika manusia itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahimakumullah, apa yang telah kita dapati di bulan Ramadan itu, jangan sampai kita tergerus dari amal kebaikan itu sehingga kita menjadi orang yang bangkrut nantinya. Maka kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadaruna mal muflis? Rasul SAW bertanya kepada atadaruna mal muflis? Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya umatku adalah bangkrut. Apa yang disebut dengan kalian? Siapakah yang tahu bangkrut itu siapa? Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya itu adalah, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka sahabat itu qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'un, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadfa hada wa akala mala hada wa syafaka zama hada wa daraba hada fa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasanatihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat itu ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang bangkrut itu? Kalau orang berdagang itu, ada yang disebut dengan orang berbisnis itu, kalau dia salah langkah akan mengakibatkan modalnya habis. Dan ketika modal habis itulah yang disebut dengan dia tidak mempunyai keuntungan apapun apa yang dilakukannya, maka itu disebut dengan orang yang bangkrut. Ketika Rasul menyatakan atadruna mal muflis, maka sahabat itu menjawab, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang. Menurut kami ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan apapun. Maka Rasul bersabda, bukan itu maksudnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dalam konteks agama itu, orang yang bangkrut itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala solat kita di bulan Ramadan itu, atau di bulan yang lainnya. Dia datang dengan pahala solat kita. Yang kedua, dia akan datang dengan pahala puasanya. Dia akan datang kepada Allah dengan pahala sedekahnya. Dia akan datang kepada Allah dengan pahala zakatnya, dengan amal-amal kebaikan yang pernah dilakukan. Akan tetapi limbah itu apa yang dilakukan oleh sebagian atau segelintir orang? Setelah dia datang dengan membawa beberapa pahala yang telah dia lakukan dari zakat, puasa, tarawih dan lain sebagainya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu dia menyakiti orang lain. Setelah itu dia memfitnah orang lain. Dan setelah itu mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, yang zalim. Sehingga nilai yang puasa kita, nilai ibadah kita selama di bulan Ramadan itu yang begitu banyak, karena kita melakukan fitnah kepada orang lain, mengambil hak orang lain, maka sedikit demi sedikit ditarik pahala itu. Sehingga saking banyaknya kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu, yang banyak dari pahala sedekah kita, pahala dari solat kita, pahala dari zakat kita, akan nantinya kata Rasulullah SAW, maka diberikan kepada orang yang difitnah itu, sehingga diri kita menjadi orang-orang yang bangkrut atau muflis. Nah, itu disebutkan kata Rasulullah SAW, yang mulanya kita mempunyai banyak pahala yang kita miliki ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak bisa mengerem di dalam konteks kehidupan kita, selalu memfitnah orang lain, mengata-ngatai orang lain dan lain sebagainya, sehingga nilai pahala itu kembali kepada orang yang pernah dia fitnah itu, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Nah, itulah disebut dalam konteks agama itu adalah orang yang bangkrut itu setelah dia melakukan amal, setelah dia melakukan amal-amal yang baik, dia datang kepada Allah dengan pahalanya, akan tetapi kita tidak menjaga secara konsisten dengan baik, sehingga pahala yang kita dapati kembali kepada orang yang pernah seseorang itu sakiti. Oleh karena jamaah salat subuh rahimakumullah, kita membahas apa yang disebut dengan madrasatul hayat. Pada bulan Ramadan itu, bagaimana kita madrasatul hayat? Yang pertama adalah bagaimana kita menata hati kita masing-masing, menata iman kita masing-masing. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah adalah hati itu, beliau membagi satu adalah hati yang sehat. Hati yang sehat itu yang bagaimana? Adalah hati yang sehat akan berusaha mengingkari kemungkaran. Kalau orang yang punya hati yang sehat itu, maka dalam kehidupannya dia akan selalu mengingkari kemungkaran. Sedangkan hati yang sakit, kata beliau, kata Ibnu Qayyim itu adalah hati yang sakit tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kemungkaran. Seseorang yang hatinya sakit, maka dia tidak bisa membedakan antara yang batil atau yang hak, antara yang hak dan yang batil. Sehingga Al-Quran menyebutnya fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu sesungguhnya hati mereka itu terdapat penyakit, atau dalam hati mereka ada penyakit. Oleh karena jamaah rahimakumullah, yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah hati yang sakit akan membiarkan adanya kemungkaran. Kalau sudah hatinya sakit, apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dilakukan tetangganya, sekalipun dia adalah melakukan perbuatan kemungkaran, dia masa bodoh dengan apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Oleh karenanya, sesuatu tugas dakwah itu berat, gitu. Dakwah itu berat. Kabura maktan ataqulu ma la taf'alun, gitu kan. Seseorang melakukan dakwah seperti ulun ini kan, dia mengatakan demikian, akan tetapi kita tidak melakukannya, nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, celaka orang itu. Hanya bisa mengatakan, akan tetapi tidak mampu untuk mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana kita menata hati kita masing-masing. Sehingga jamaah rahimakumullah, dalam sebuah asa disebutkan, Ibnu Mas'ud mengatakan, halaka man lam ya'rifu qalbuhul ma'rufa wa yunkiru qalbuhul munkar. Kata Ibnu Mas'ud, binasalah orang yang hatinya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau mana yang mungkar dan mana yang
dianjurkan. Sehingga beliau mengatakan, halaka man lam ya'rif qalbuhul ma'rufa wa yunkiru qalbuhul munkar. Celaka orang, binasalah orang-orang yang hatinya tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia akan melakukan sesuatu yang menurut dia adalah sesuatu yang disukai. Oleh karena jamaah rahimakumullah, jamaah salat subuh rahimakumullah, adalah sebuah hadis. Ada sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin ba'atsallahu fi ummati qalbi illa kana lahu fi ummati hawariyuna wa ashab yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluful yaqulu ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin." Di dalam hadis ini diceritakan tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebelumku, kata Rasul, kepada suatu umat melainkan dia memiliki hawariyun. Apa disebut dengan hawariyun itu? Hawariyun itu adalah pengikutnya. Oleh karenanya sahabat-sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesudah mereka akan muncul orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Hadis ini kalau kita baca pelan-pelan gitu kan, adalah sangat, kalau kita lihat dari pelaksanaan Idul Fitri kemarin ya, ada salah satu dari pesantren itu yang membuat shaf itu kan. Itu yang pertama, yang membuat shaf dengan bentuk barisan artinya jarang-jarang, bukan kita merapatkan, padahal Covid sudah insya Allah tidak ada gitu. Dan yang kedua, jamaah perempuan ada di depan, jamaah perempuannya ada di depan. Yang jemaahnya perempuan itu adalah istri daripada pemilik pesantren itu. Nah, apa yang dapat kita kritisi dalam hal ini? Yang dilakukan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, shaf adalah kita merapatkan sausufakum gitu kan. Bagaimana kita merapatkan shaf itu? Apa yang dilakukan sesungguhnya mereka itu tahu, kena pesantren itu. Bukan hanya pesantren saja, karena itu adalah merupakan satu basic, sebuah dasar ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, dan imam selalu mengingatkan kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf, kecuali illa bid darurah pada waktu Covid dulu. Tapi sekarang tidak ada Covid, dia melakukannya demikian, dan azannya pun dilakukan berbeda dengan azan kita, dan jamaah ibu-ibunya di depan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada diri kita bagaimana jamaah ibu-ibu itu di belakang, tidak di depan. Tapi laki-laki afdalnya, utamanya, baiknya di saf-saf di depan. Akan tapi mereka melakukan demikian. Itulah yang disebutkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu mengetahui, akan tetapi dia mengingkari dari apa yang dia lakukan, apa yang telah diperintahkan oleh Rasul kepada diri kita. Rasul itu memerintahkan dengan demikian, akan tapi dia tidak melakukannya dengan alasan-alasan najiskah perempuan itu di depan. Itu adalah sebuah logika yang keliru, logika yang salah ketika dia membantah dari apa yang disabdakan Rasul kepada diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, iman itu akan berkurang ketika dia melakukan sesuatu yang di luar contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanyakan oleh wartawan, kenapa melakukan demikian? Dia sudah menambah mazhab lagi. Dia katakan mazhab Soekarno. Nah, itu kan lucu kan? Sesuatu yang sangat keliru dan sesuatu yang sangat bertentangan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Wa man jahadahum bilisani fa huwa mu'min. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka lakukan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ini adalah
orang-orang mukmin, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah maka seseorang memerangi mereka dengan lisannya, maka ini adalah seorang mukmin, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin, dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya sebesar biji sawi. Apa yang disebutkan hadis ini memberikan satu penjelasan. Kalaulah kita mampu dengan kekuasaan kita, maka kita akan mencegah hal yang semacam itu dengan kekuasaan kita. Akan tapi kita tidak mampu untuk melakukan demikian. Dan kalau kita tidak mampu untuk melakukan demikian, cukup diam, dan kita mudah-mudahan dia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan petunjuk Rasul dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang demikian akan terjadi di belakang. Akan terjadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ini akan terjadi di belakang sahabat-sahabatku, umatku nanti akan mendapati hal yang semacam ini. Sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan dilakukan, akan tapi yang tidak diperintahkan itu dikerjakan. Dan dia akan membahas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasan menurut logika dan akalnya sendiri yang tidak berdasar kepada sunnah atau hadis-hadis Rasul dan kepada Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, itulah yang dapat ulun sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Sekedar bagaimana kita mengaplikasikannya, sebuah madrasatul haya, sekolah dari kehidupan itu di bulan Ramadan yang pernah kita lakukan untuk bulan-bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan lindungan oleh Allah, diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita mampu untuk melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan, dan kita senantiasa diberikan kesehatan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.